Tapi kan kaki nggak bisa dipakai lari bang. Nah itu juga yang kita pikirkan waktu lihat semua sepatunya Kangki. Sampai akhirnya datang Kangki Shingen ini. Kayak gimana sepatunya? Ini dia bedah sepatu. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini kita kedatangan Kangki Shingen. Katanya kangki yang bener-bener bisa dipakai lari. Tapi jujur kita sendiri juga masih skeptis. Makanya kita bakal bongkar-bongkar dan tes sepatu ini buat kalian semua. Pertama kita bahas boxnya dulu ya. Ini boxnya standar kangki banget. Yang bedanya di sini aja. Ini Kangki Shingen. Begitu kita unboxing, rasa-rasanya juga ya sama aja lah. Kayak beli sepatu kangki pada umumnya. Gak ada yang bener-bener spesial banget. Tapi tunggu dulu. Waktu lihat shape sepatunya, gue langsung ngerasa bukan spesial, tapi inget sama sesuatu. Sesuatu dari Adidas. Ya, karena midsole-nya memang mirip-mirip dengan keluaran merek 3 garis tersebut, dan materialnya yang pakai bahan mirip banget sama Boost. Atau jangan-jangan emang Boost. Dan ini dia Kangki Shingen, dimana dari bentuknya gue tidak melihat apapun yang berbau Takeda Shingen sama sekali. Ya, gue juga sadar sih kalau Kangki itu senang banget kasih nama artikelnya sesuai dengan nama tokoh atau item-item yang ada di Sengoku Jidai. Dan kali ini mereka pilih rival terbesarnya Nobunaga Oda, Takeda Shingen dari Provinsi Kai yang punya prinsip Furin Kazan, as swift as the wind, as silent as the forest, as fierce as the fire, and as strong as the mountain. Tapi nggak ada satupun bagian dari sepatu ini yang menggambarkan keempat hal itu. Begitupun tidak ada animal print atau motif-motif tiger or whatsoever, di mana Takeda Shingen itu terkenal dengan sebutannya Tiger from Kai. Jadi mana ya yang Takeda Shingen dari sepatu ini? Gue rasa nggak ada ya, kecuali dari persepsinya. Di mana Kangki itu gue rasa pingin memberikan persepsi yang sok Jepang-Jepang atau Asia Timur lah. Dan menghindari image yang Cina banget. Karena ya banyak banget netizen yang mengasosiasikan Kangki dengan sepatu dari negara tersebut. Tapi nggak banyak juga yang akhirnya bodo amat. Karena 300 ribuan kalian bisa dapat sepatu kayak gini. Gue sebagai konsumen oke-oke aja ya. Karena gue bisa dapat barang yang oke, kualitasnya oke, bahkan mungkin performanya menarik di harga yang sangat-sangat terjangkau. Tapi apakah memang performanya semenjanjikan itu? Karena kali ini Kangki tuh bilang kalau ini bukan sport style lagi, tapi beneran sepatu yang bisa dipakai lari. Karena itu review kali ini kita akan lengkapi dengan sedikit pengetesan singkat yang sudah kita lakukan bersama dengan sepatu ini. Dan tidak lupa juga kita akan bahas materialnya satu persatu saat dipakai dengan running. Langsung aja kita gas bedah sepatunya. Dan ini dia Kangki Shingen. Jujur, gue nggak terlalu banyak yang bisa dibahas ya dari sepatu ini. Mulai dari proses motongnya, bagi gue ini adalah salah satu sepatu yang tergampang bahkan untuk kelasnya Kangki. Kenapa? Karena ternyata bagian outsole karetnya ini itu nggak sekaku dan nggak sekeras Kangki seri-seri yang lain yang udah pernah kita potong. Ya, let's say kayak AXC kemarin, kita Dake, atau bahkan Honjo yang paling pertama kita potong. Nah, ini ada pengaruhnya nggak sih? Apakah ini positif atau negatif? Secara outsole-nya, menurut gue ini masih oke-oke aja, nggak terlalu masalah-masalah banget. Karena ya yang penting kan sepatu ini bisa ngelindungin kalian dari kemungkinan benda-benda tajam di jalan, dan setelah kita tes pun masih oke-oke aja gitu. Jadi nggak berarti itu jadi suatu hal yang negatif. Nah, yang gue suka sebetulnya dengan perubahan outsole ini, akhirnya Kangki menawarkan sesuatu yang lebih lentur. Dan ini bener-bener oke ya. Dan dari segi outsole-nya ini, kelenturannya cukup oke kalau kalian harus nekuk kaki seperti ini dan bolak-balik gitu ya, nekuk kakinya berkali-kali untuk berlari di jalan
jalan raya, atau ya permukaan-permukaan yang lain lah. Nah, isunya sebetulnya bukan di outsole-nya ini kalau buat gue. Kita akan breakdown satu persatu, tapi izinkan gue buat balik lagi ke bagian atasnya. Di bagian upper ini jujur gue suka banget. Kenapa? Karena breathability-nya itu bener-bener bagus. Dan artinya kalian akan ngerasa adem nih waktu pakai sepatu ini. Nah, yang kurang itu apanya? Yang kurang itu adalah kelenturan dari si uppernya ini. Jadi buat kalian yang punya ekspektasi kalau ini juga akan lentur seperti halnya knitnya punya Adidas misalnya, ini enggak seperti itu. Jadi knitnya ini kaku ya teman-teman ya, meskipun gitu breathability-nya cukup bagus. Dan bagi gua lebih suka yang uppernya lentur, tapi kekakuannya di sini tidak mengganggu sama sekali. Bahkan menurut gua masih oke untuk menjaga shape sepatunya secara keseluruhan. Dan gua baru sadar setelah gua potong sepatunya, ternyata garis-garis di samping ini tuh kayak ngebentuk inisial huruf K ya, 3 biji. Jadi tadi gue pikir apakah dia mau bikin garis-garis kayak Salomon, apakah dia mau bikin garis 3 gitu ala Adidas apa gimana. Oh ternyata ini adalah huruf K, 3 biji ya teman-teman di sampingnya. Ya cukup nice juga. Kanki mulai mengembangkan logo-logo sesuai inisialnya dia di samping-sampingnya. Nah, kalau untuk stylenya si uppernya ini sendiri, jujur, gue masih ngeliat ada kemiripan dengan brand luar. Tapi apakah itu bermasalah? Apakah itu terlalu mirip? Buat gue sih nggak terlalu masalah ya. Secara overallnya, kita udah coba tes tentang styling sepatu ini ke beberapa pelari culture. Jadi mestinya bisa dipakai di segala suasana, nggak hanya pada saat kamu lari. Kalau dia dari looknya sih bagus, terus juga sole-nya kayaknya empuk. Kalau kelihatan dari sole-nya, memang mirip-mirip sama si yang free strip ya, sama free strip ya. Dan hasilnya, menurut mereka ini siluetnya masih unik dan menarik kok. Bahkan tidak mengingatkan mereka sama sekali tentang brand luar yang uppernya mirip sama kaki ini. Justru yang bikin mereka ingat itu adalah sole-nya, midsole-nya yang mirip-mirip dengan Adidas. Dan mereka juga sebenarnya menyambut positif dengan styling kayak gini. Dalam arti, beberapa runner ini kaget. Adalah merek lokal ya yang bisa pakai boost mirip dengan Adidas. Dan gimana nih kenyamanannya? Kayaknya nyaman banget. Itu reaksi mereka. Masih di bagian upper, lidahnya itu pakai bahan mesh ya, yang kayak gini ya. Ini tuh cuman bahan mesh yang nggak terlalu tebal. Kalian bisa lihat di sini. Terus dikasih kayak material karet-karetan gitu ya, sintetis. Dan suede-nya juga suede sintetis ini. Wajar sih buat sepatu 300 ribuan. Dan untuk dari segi material upper ya, gue nggak ada komplain sama sekali sih. Artinya gue ngerasa ini tuh 7 lah dari 10 gitu kalau gue kasih rating untuk penggunaan materialnya. Nggak jelek, biasa-biasa aja, tapi nggak super bagus juga. Yang jelas sesuai lah dengan harganya. Nah, masuk ke bagian dalam. Bagian dalam untuk kenyamanannya ya jelas breathability-nya kan tadi kita udah cerita ya bagus. Bener-bener kelihatan banget jelas lubang-lubang di uppernya ini tembus sampai ke bagian dalam. Kemudian bagian belakangnya dikasih padding-padding yang lumayan aja, nggak terlalu tebal juga. Artinya nggak akan ganggu, nggak akan terlalu ngejepit kaki kalian. Ruang di dalam sepatunya ini pun cukup oke ya, selama kaki kalian bukan yang super wide. Jadi untuk kaki yang narrow, yang biasa width-nya ya, sampai yang agak sedikit wide itu masih bisa terakomodir di sepatu ini. Meskipun untuk kalian yang kaki wide ya tetap kita sarankan untuk upsize minimal 1 lah. Untuk kerapian jahitan-jahitan juga oke ya, khasnya Kanki bener-bener rapi banget ya di harga 300 ribuan. Gua nggak ada komplain. Untuk insole-nya juga standarnya Kanki, empuk-empuk aja. Dan ini nggak ngeganggu sih waktu lagi lari. Karena gue cukup khawatir waktu lihat insole ini tebel banget ya. Dan pas lari, insole tebel gini tuh belum tentu nyaman. Ternyata untuk penggunaan saat lari masih oke-oke aja untungnya. Nah, tapi kalau memang kalian mau upgrade, saran gue sih ya kalian bisalah ganti insole ini dengan insole gel misalnya untuk kenyamanan ekstra, atau jenis-jenis insole lain yang memang untuk sport. Yang jelas basicnya ini aja udah nggak ganggu kok untuk kebutuhan lari kalian. Masuk lagi ke bagian midsole. Nah, di balik itu semua kalian akan menemukan sebuah lapisan plastik ya, yang mungkin beberapa di antara kalian akan meyakini kalau ini Shanks, tapi gue pribadi lebih meyakini kalau ini tuh sebetulnya adalah torsion system ala-ala Adidas versinya Kanki. Ya, meskipun harus gue bilang ini tidak berfungsi seperti yang dimaksud kok di torsion systemnya. Analisa gue, plat plastiknya itu untuk menjaga kestabilan. Tapi jujur aja, buat beberapa kali di tes running, sepatu ini tuh malah agak ganggu ya, agak ganjel di bagian plastiknya ini. Kita malah ngerasa lebih baik ya bagian plastiknya ini dihilangin, atau sebenarnya dikasih lapisan plastik yang lebih panjang, mungkin dari ujung sini ke lebih depan lagi. Nah, mungkin dengan seperti itu, plat ini tuh tidak akan semengganggu yang ada sekarang. Nah,
Ini juga yang membuat sepatu ini tuh kurang cocok untuk pelari jarak jauh dan pelari dengan kaki plantar fasciitis. Nah, sini gue jelasin pelan-pelan. Dimana orang-orang yang lari jangka panjang dengan sepatu ini pastinya akan terganggu dengan adanya si plat plastik ini yang nggak berfungsi dengan baik, dan dia itu agak gimana ya, gue nggak bisa kasih ilustrasi pasti sih dengan ininya. Yang jelas kalian bayangin aja kaki kalian masuk ke sini, nekuk, dan ini tuh plat plastiknya bukan yang nahan, tapi ya bend gitu, bengkok sesuai dengan beban yang diberikan. Dan ini jujur ganggu banget. Apalagi kalau kalian lari jangka panjang, kebayang ya, ini harus nekuk terus, dan tekukannya ini nggak kasih gaya lontar apa-apa, nggak kasih ekstra bantuan apa-apa gitu. Malah tekukannya itu cenderung apa ya, gue nggak bisa menjabarkan dengan jelas, tapi buat kalian yang pernah nyobain dan ikut juga ngerasain gangguan dari sini, boleh tambahin di kolom komentar. Nah, begitupun buat teman-teman yang punya plantar fasciitis, dimana ketika pakai sepatu ini, plantar fasciitisnya itu juga kerasa kurang nyaman, terganggu lah dengan adanya sepatu ini, karena memang dua faktor. Satu, faktor plat plastiknya. Yang kedua, faktor dari keempukan si soalnya yang gue boleh bilang terlalu empuk. Keempukannya segimana? Kita tes bareng-bareng dengan durometer. Dengan angka durometer segini, outsole-nya ini tuh bener-bener empuk banget, dan bahkan angka durometernya juga mendekati punyanya Adidas Ultra Boost. Nah, buat kalian yang paham tentang kesehatan kaki, memang sepatu yang terlalu empuk itu agak mengganggu sama kaki yang punya plantar fasciitis, dan tidak terkecuali dengan sepatu ini. Jadi kalau ditanya apakah nyaman atau enggak, ya gue pasti bilang ini nyaman sepatunya, sesuai dengan looknya ini nyaman. Tapi dengan beberapa catatan, ada gangguan-gangguan mulai dari platnya, terus catatan juga buat kalian yang punya plantar fasciitis. Jadinya ini memang bukan sepatu yang terbaik untuk kalian. Saran gue untuk berkonsultasi dulu sama dokter kalian, sepatu apa yang cocok untuk kaki kalian. Untuk ratingnya sendiri, dari segi konstruksi, gue akan kasih 9 dari 10. Karena memang ini konstruksinya tuh rapih banget. Bener-bener rapih banget jahitannya, lemnya, kekuatannya gitu. Itu bener-bener bagus banget lah. Apalagi ini sepatu 300 ribuan. Performance-nya buat gue ya so-so aja. Masih di angka 6,5 dari 10. Kenapa? Karena ya memang jika ini dibilang sepatu lari beneran, ya ini memang sudah bisa dipakai sepatu lari, beda dengan kaki-kaki sebelumnya. Tapi apakah ini adalah sepatu lari serius? Jawabannya tidak. Dan tidak kita sarankan untuk event-event half marathon. Ini cocoknya untuk fun run, recovery run, ya running tipis-tipis gitu ya teman-teman ya. Jadi total sepatu ini akan gue kasih rating 7,5 dari 10 untuk kelas sepatu lari. Tapi gue akan kasih beberapa catatan dulu sebelum mengakhiri video ini. Sepatu ini masih dalam proses pengetesan kita, karena memang ini sepatu yang baru rilis beberapa hari ke belakang, dan tester kita belum punya cukup waktu untuk mengetes kaki ini di berbagai medan running yang sesungguhnya. Dan untuk performance-nya pun, ya kami belum menemukan sesuatu yang benar-benar spesial atau gimana banget. Yang jelas, ini memang sepatu lari yang nyaman, dan mungkin ada di kelas sepatu-sepatu lari 500-an or under lah. Dan kalau gue boleh bilang, ini sudah mulai mendekati ke top tiernya di sepatu-sepatu lari murah di harga 500 ribuan. Meskipun jujur di harga segitu gue masih tetap pilih Ortus Hyper Blast. Nah, kaki ini berada di urutan ketiga lah atau keempat untuk rating sepatu lari seperti itu. Nah teman-teman, boleh kasih kita masukan bagaimana lagi tes yang harus kita lakukan dengan kaki Shingen ini. Yang jelas untuk kalian yang baru mulai lari dan butuh sepatu lari murah, kaki Shingen ini bisa jadi salah satu alternatif yang kami bisa rekomendasikan dengan beberapa catatan yang sudah kami sampaikan di belakang. Itu aja bedah sepatu kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga buat request sepatu apalagi khususnya sepatu running yang harus kita bedah. Gue Dimas Rudiri, dan sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya.